Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hanya Yesus Harapan Hidupku. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang saya kasihi, ada sebuah kisah seorang anak kecil yang sedang menangis kesakitan karena baru saja melakukan pencabutan gigi. Kemudian kedua orang tuanya memberikan kepadanya harapan. Apabila nanti jikalau sudah sembuh gigi anak tersebut atau tidak sakit lagi, mereka berjanji kepada anak ini akan memberi uang kepadanya untuk membeli mainan. Anak itu kemudian berbahagia untuk sementara waktu, sebab mempunyai pengharapan nanti akan mendapatkan mainan yang bagus dan yang ia sukai. Menjadi pertanyaan, apakah ini sebuah tipuan terhadap anak kecil itu untuk mendapatkan kebahagiaan? Tergantung siapa yang memberi janji. Kalau yang memberi janji memang berniat hanya untuk membohongi anaknya, maka pengharapan itu adalah tipuan untuk memberikan kebahagiaan sementara kepada anak itu. Tetapi kalau orang tua yang memberikan pengharapan adalah orang tua yang bermaksud menepati janjinya, maka anak itu bukan mendapatkan kebahagiaan sementara saat itu saja, melainkan juga akan mendapatkan kebahagiaan pada saat mainan itu diberikan kepadanya. Seperti ini jugalah dengan kehidupan manusia. Jikalau dalam penderitaannya sekarang, manusia mengharapkan kelak mendapatkan kebahagiaan, namun dasar pengharapannya tidaklah kuat, atau kepada siapa dia berharap tidaklah jelas, maka kebahagiaannya itu hanyalah tipuan, atau hanya kebahagiaan sementara pada saat itu saja. Harapan adalah mengenai sebuah janji. Bagi orang Kristen, pengharapan selalu bergantung kepada Allah yang dapat diandalkannya, kepada pribadi yang membuat janji itu. Pengharapan terletak kepada seorang pribadi,
pribadi ini adalah Mesias. Pengharapan Kristen adalah sebuah harapan dengan Tuhan sebagai dasar pengharapan. Ada orang yang berpikir bahwa pengharapan itu bersumber pada dirinya sendiri. Ada juga yang berpikir bahwa pengharapan itu bersumber pada kebaikan hati orang lain. Dan ada yang berharap pula pada apa yang disebut nasib. Kita tidak bisa menjadikan diri sendiri atau orang lain dan nasib sebagai sumber pengharapan. Semuanya itu sangat rapuh. Ketika kita sudah tidak punya lagi sumber-sumber yang bisa diharapkan, kita tetap masih punya pengharapan. Walaupun tidak ada lagi manusia yang bisa diharapkan, bahkan termasuk diri kita, kita tetap masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi, pengharapan Kristen adalah sebuah pengharapan yang diletakkan kepada Tuhan. Bahkan walaupun segala sesuatunya sudah nampak mustahil bagi manusia. Misalnya, dalam peristiwa Abraham, tidak ada satupun situasi yang mendukung di mana Abraham dapat mengharapkan akan memiliki anak. Sarah sudah tidak bisa diharapkan karena sudah mati haid. Bahkan dirinya pun sudah tua. Abraham sendiri berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tetapi karena Abraham percaya kepada Allah, dia dapat percaya di dalam pengharapan. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku yang saya kasihi, inilah yang kita sebut sebagai pengharapan Alkitabiah. Berharap kepada Allah, walaupun tidak ada lagi manusia yang bisa diharapkan, termasuk diri kita. Ini bukan ilusi, bukan tipuan, bukan mimpi. Kita tidak memiliki sumber pengharapan yang lain, kecuali di dalam Yesus saja. Pengharapan Alkitabiah adalah sebuah kepercayaan kepada Allah yang hidup, yang bertindak dan intervensi di dalam kehidupan manusia, yang dapat dipercaya akan menggenapi janjinya. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi, pengharapan akan membuat kita melakukan sesuatu sekarang ini. Sesuai dengan pengharapan kita, pengharapan memang masih ada di depan. Tetapi imannya sudah bertindak sekarang ini. Jika kita mengatakan kita punya pengharapan kepada Allah, namun saat ini kita putus asa, itu artinya kita tidak punya pengharapan. Pengharapan akan mengubah kita saat ini untuk tidak putus asa. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jangan berharap kepada manusia atau apapun itu. Jadikanlah Yesus satu-satunya pengharapan kita. Hanya bersama Yesus hati kita damai, walaupun kita dalam lembah kekelaman. Bersama Yesus hati kita akan tenang, walau hidup ini penuh tantangan. Hanya Yesus harapan hidup kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkaulah dasar pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.